Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan ke-6 kita akan lanjutkan mengenai normalisasi lanjutan. Ini kita akan membahas masalah langkah-langkah dari bagaimana melakukan normalisasi di dalam sebuah data. Minggu lalu kita sudah membahas di pertemuan ke-5 mengenai apa yang dimaksud dengan ketergantungan fungsi atau ada ketergantungan parsial, ketergantungan transitif. Itu adalah dasar ketika kita ingin melakukan normalisasi dalam sebuah data atau tabel yang belum normal. Ini adalah langkah-langkah pembuatan normalisasi, dimulai dari bentuk yang tidak normal atau unnormalized. Biasanya bentuk yang tidak normal ini ciri-cirinya adalah mungkin ada isian data yang berulang, kemudian ada atribut yang berulang, kemudian masih ada data-data yang kosong, itu adalah bentuk yang tidak normal. Kemudian kita akan merubah menjadi bentuk yang normal pertama, atau first normal form, atau 1NF. Caranya adalah dengan menghilangkan elemen data yang berulang. Kemudian ketika posisi tabel sudah normal pertama, tetapi masih ada ketergantungan parsial, kita lihat, maka kita harus hilangkan sehingga membentuk normal kedua atau second normal form atau 2NF ya. Kemudian ketika tabel tersebut sudah berada di bentuk normal kedua, kemudian kita cek apakah masih ada ketergantungan transitif. Ternyata masih ada, maka kita harus hilangkan. Kita rubah ke dalam bentuk normal ketiga dengan catatan ciri-cirinya adalah sudah membentuk normal kedua dan kita harus menghilangkan ketergantungan transitif. Kemudian kita lihat langkah apakah ketika di normal ketiga tabel sudah normal. Jika memang sudah normal, maka tabel tersebut sudah dikatakan normal. Tapi apabila masih ada kunci kandidat yang bukan merupakan determinan, nanti kita harus rubah ke dalam bentuk BCNF atau Boyce Codd Normal Form ya. Caranya apa? Menghilangkan kunci kandidat yang bukan merupakan determinan. Kemudian langkah-langkah ini harus berurut. Apakah 1 sampai normal kelima baru dikatakan normal? Tidak. Bisa aja di normal kedua dia udah normal apabila memang tidak ada ketergantungan transitif. Berarti di normal kedua dia sudah normal, atau di normal ketiga dia sudah normal. Maka yang selebihnya tidak perlu kita kerjakan karena bentuknya sudah normal. Tetapi apabila masih ada ketergantungan multi-value atau misalnya kunci kandidat yang bukan merupakan determinan, itu kita harus rubah ya. Jadi dari bentuk 1 first normal form, second, third normal form atau 3NF, BCNF, sampai ke dalam bentuk 4NF dan bentuk yang 5NF. Jadi semuanya tergantung dari kasus yang diberikan. Nah, kita lihat dulu bentuk yang tidak normal atau anormalisasi seperti apa. Tadi sudah saya sebutkan, biasanya bentuk yang belum normal itu adalah masih memiliki atribut yang berulang, atau isi data masih kosong, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya adalah belum normal. Nah, kita akan rubah ke dalam bentuk normal pertama atau 1NF. Nah, apa definisi bentuk normal pertama? Ini adalah suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Jadi kita cek. Kalau misalnya ternyata atributnya masih ada nilai yang sama, maka kita harus hilangkan. Itu di dalam bentuk normal pertama. Kita harus hilangkan dulu. Kemudian kita cek lagi. Sudah normal belum? Kalau ternyata masih ada kalau belum normal atau masih ada ketergantungan parsial, kita akan pisahkan, kita rubah ke dalam bentuk normal yang kedua atau 2NF. Bentuk normal kedua didefinisikan berdasarkan dependensi fungsional. Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika syaratnya adalah sudah berada pada bentuk normal pertama, artinya tidak ada lagi atribut yang berulang. Kemudian semua atribut kunci. Semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer, artinya
semua atribut bukan kuncinya bergantung terhadap atribut kunci primer ya. Maka kita rubah ke dalam bentuk 2NF. Bagaimana syarat bentuk 3NF? Bentuk 3NF adalah syaratnya adalah jika dan hanya jika berada dalam bentuk normal kedua. Jadi sudah dalam bentuk normal kedua. Setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Nah, apabila masih ada ketergantungan transitif, kita harus lepaskan, kita harus pisahkan. Nah, di dalam 3NF ini syaratnya adalah kita hilangkan ketergantungan transitif tersebut. Kemudian BCNF atau Boyce Codd Normal Form, suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal Boyce Codd jika dan hanya jika semua penentu atau determinan adalah kunci kandidat atau atribut yang bersifat unik. Nah, BCNF ini merupakan adalah bentuk normal sebagai perbaikan dari 3NF. Suatu relasi yang memenuhi BCNF biasanya dia sudah selalu memenuhi 3NF. Tetapi sebuah relasi yang sudah 3NF belum tentu dia adalah BCNF. Jadi nanti dilihat kasusnya. Kemudian ini bentuk normal keempat dan bentuk normal kelima. Ini adalah bentuk normal yang bersifat sifat ketergantungannya multi value dependensi ya, atau banyak ketergantungan dengan multi value. Kemudian nanti kalau bentuk normal kelima ini adalah berhubungan dengan joint normal form atau berhubungan dengan joint dependensi. Nah, sekarang kita lihat contoh studi kasus perpustakaan. Di sini ada 3 dokumen. Ada daftar anggota perpustakaan, ada daftar buku perpustakaan, ada bukti peminjaman. Nah, ini kita akan lakukan yang namanya normalisasi. Kita lihat dulu di sini. Semua data-data yang ada di sini adalah sebuah data ya. Mulai dari kode anggota, nama, kode judul, kode buku, judul, stok buku, kemudian di sini ada tanggal pinjam, di sini ada ini bukan nomor anggota tetapi kode anggota, kemudian di sini ada nomor pinjam, kemudian ada kode buku, judul buku, jumlah buku, dan ada tanggal kembali. Ini semua adalah data yang akan kita lakukan normalisasi. Di dalam bentuk yang tidak normal, kita akan jadikan satu semuanya. Semua atributnya kita akan jadikan satu, kode anggota, nama, kode buku, sampai dengan nanti tanggal kembali. Jadi kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 atribut. Nah, kita bentuk ke dalam bentuk yang tidak normal, seperti ini. Bentuk yang tidak normal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Berapa nih? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. Jadi ada 12. Boleh dibentuk seperti ini. Atau juga kita bentukkan jadi tabel. Misalnya kita bentuk seperti ini ya. Nih. Kita jadikan tabel. Boleh, bebas. Nah, itu bentuk normal bentuk yang tidak normal atau unnormalized. Kita akan membentuk yang bentuk 1NF. Syaratnya tadi adalah untuk bentuk 1NF, semua atribut yang berulang akan kita hapus atau akan kita hilangkan. Jangan ada atribut yang berulang. Nah, kalau di sini kita akan lihat, di sini ada judul. Sini ya. Ada judul. Dia muncul 2 kali judulnya. Judulnya muncul 2 kali. Misalnya kode anggota, nama, ini nama anggota ya, judul, terus nanti di bawahnya juga ada judul. Kode anggota juga ada 2 kali, tetapi kalau kode anggota ini masih kita anggap sebagai atribut kunci, jadi biarkan saja. Dengan kode buku juga ada 2 kali, tetapi kalau judul ini kan atribut bukan kunci, jadi kita harus hilangkan ya. Kita harus hilangkan, jadi di dalam bentuk 1NF itu kita hilangkan elemen data yang berulang, atau ada yang berulang kita hilangkan. Nah, ini contohnya bentuk yang sudah 1NF. Coba kita, di sini ada yang hilang yaitu judul. Jadi atributnya berkurang 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Atau kalau digambarkan seperti ini, nah ini ya, ini kita jadikan sebagai
bentuknya 1NF. Kemudian nanti kita tandain aja di sana mana yang dikatakan sebagai atribut kunci. Atribut kunci ini kita bikin aja ada crash-nya ya. Kode anggota, kode buku, dan nomor pinjam. Nah, itu kita bikin sebagai atribut kunci. Nah, kode anggota dan kode buku yang satu lagi kemana? Itu nanti mengacu kepada si nomor pinjam ya. Nomor pinjam sini. Yang ada di ini. Kode buku dan kode anggota bergantung terhadap nomor pinjam di sini. PJ01 ya. Nah, itu. Kemudian kita lihat normal yang kedua atau 2NF. 2NF yang seperti apa? 2NF syaratnya adalah harus sudah 1NF dan hilangkan ketergantungan parsial. Jadi kita hilangkan yang bergantung, yang atribut bukan kunci, kita keluarkan artinya ya, hilangkan itu kita pisahkan. Jadi kalau di dalam bentuk 2NF ini, di sini adalah syaratnya sudah 1NF dan hilangkan ketergantungan parsial. Sekarang kita lihat, tadi sudah ditandain atribut kuncinya apa aja, ya. Misalnya kode anggota, nama, kode buku, judul, stok buku, tanggal pinjam, nomor pinjam, kode anggota, kode buku ya. Nah, coba kita mulai dari nomor pinjam. Nomor pinjam di sini ya. Nomor pinjam di sini menentukan nilai apa aja. Jadi nomor pinjam ini menentukan nilai tanggal pinjam, kemudian jumlah, tanggal kembali, kode buku, dan kode anggota. Jadi kode buku dan kode anggota itu bergantung terhadap nomor pinjam. Kalau misalnya nomor pinjamnya nggak ada atau hilang, maka kita nggak akan tahu siapa anggotanya yang minjam itu dan buku apa yang dipinjam. Nah, itu yang pertama, ketergantungan parsial yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kode anggota. Kode anggota ini menentukan nama anggota ya. Jadi kalau misalnya nih kode anggotanya nggak ada, maka namanya nama anggotanya kita nggak akan tahu. Kemudian kode buku ini menentukan judul dan stok buku. Nah, kalau di sini jumlah, bedakan ya. Kalau jumlah ini adalah berapa jumlah yang dia pinjam. Kemudian kalau stok buku adalah berapa jumlah buku yang ada di perpustakaan tersebut. Ya, yang ada di kasus ya, studi kasus tersebut ya. Jadi misalnya bentuk 2NF-nya seperti ini. Jadi ada tiga relasi baru yang akan kita bikin. Maka kita bisa bentuk seperti ini, seperti yang ada di slide. Kita bisa buat sendiri tabel baru ya. Misalnya di sini ada tabel anggota, ini dari sini tadi. Dari ketergantungan parsial ini. Maka kita bentuk menjadi tabel baru. Yang tanda bintang di dalam sebuah relasi normalisasi ini adalah atribut kunci. Kemudian nama. Kemudian kita tuliskan tabel buku yang isinya adalah ini. Ada tiga atribut ya, kode buku, judul, dan stok buku. Di mana nanti kode buku ini adalah sebagai atribut kuncinya ya. Kemudian nanti di tengah sini kita bikinkan saja dia nama tabelnya kita buat sendiri adalah tabel pinjam. Di mana nanti tabel pinjam ini isinya adalah nomor pinjam ini boleh di atas ditaruh ya, jadi lebih bagus. Dia sebagai atribut kunci, bintangnya ada 1, kemudian ada tanggal pinjam, ada jumlah, kemudian ada tanggal kembali, kemudian ada kode buku dan kode anggota. Ini kita bikinkan sebagai bintangnya ada 2 atau kita katakan sebagai foreign key karena nanti dia mengacu kepada relasi kode buku, misalnya kode buku nanti terkoneksi dengan tabel buku di sini. Kode buku yang ada di tabel pinjam nanti terhubung dengan kode buku yang ada di tabel buku. Begitu juga dengan kode anggota yang ada di tabel pinjam nanti ini terhubung dengan tabel anggota yang ada di kode anggota yang ada di tabel anggota gitu ya. Jadi kode anggota yang ada di tabel pinjam nanti terhubung dengan kode anggota yang ada di tabel anggota. Jadi bisa dikatakan sebagai kode buku dan kode anggota ini adalah dikatakan sebagai foreign key ya. Kemudian kita lihat ketika sudah 2NF, apakah relasi tersebut sudah normal? Kita cek apakah masih ada ketergantungan transitif. Yang mana yang biasanya kita cek itu adalah yang ini.
di tabel pinjam ini. Kalau di dalam kasus tabel pinjam, yang ini, kasus tabel pinjam, saya sudah katakan sebelumnya bahwa di panah sebelah kiri, atau di bagian sebelah kiri dari panah itu adalah dikatakan sebagai atribut kunci. Sebelah kanan adalah dikatakan atribut bukan kunci. Nah, kita cek dulu di bagian ketergantungan transitif. Apabila atribut bukan kunci ini saling bergantung satu sama lain, kita harus lepaskan atau kita harus keluarkan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tanggal pinjam, jumlah, tanggal kembali, kode buku, dan kode anggota. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kode buku ini nanti menentukan jumlah bukunya ada berapa yang mau dipinjam. Jadi artinya kode buku menentukan jumlah buku, maka kita harus keluarkan. Jadi ini bentuknya. Bentuk 3NF, syaratnya adalah sudah 2NF dan hilangkan ketergantungan transitif. Nah, yang tadi kita tuliskan lagi nih yang pertama ya, yang di 2NF, yang ini. Kemudian di ketergantungan di atribut bukan kunci ini kita akan cek lagi mana yang saling bergantung satu sama lain. Ternyata kode buku dengan jumlah. Artinya kalau kode buku tidak ada, maka kita nggak akan tahu nih jumlah buku yang mau dipinjam itu ada berapa. Maka kita harus keluarkan ya, kode buku menentukan jumlah. Ini adalah ketergantungan transitif. Tapi jangan lupa nanti ini akan kode buku dengan jumlah ini nanti akan membentuk tabel baru, dihilangkan, tetap menggunakan nomor pinjam karena nanti dia bergantung terhadap nomor pinjam ya. Maka hasil bentuk 3NF seperti ini. Kita pisahkan. Nah, ini dilepaskan. Ini ada jumlah ya, harusnya di sini ada jumlah. Di bawah kode buku ini ada jumlah. Atau ini apa namanya? Bukan total buku ya. Tadi kan kita sudah tuliskan jumlah. Jadi nanti di sini ada jumlah bukunya ya. Nah, jadi dia dilepaskan. Dihilangkan dari sini kode buku, kemudian dituliskan di sini. Jadi namanya adalah tabel baru yaitu tabel detail pinjam. Tabel detail pinjam. Nah, ini adalah hasil dari normalisasi sebuah dokumen tadi. Jadi menghasilkan, jadi dalam satu tabel ini menghasilkan satu tabel, 2, 3, dan 4. Ada 4 tabel ya. Nah, ini kode buku yang ada di detail pinjam ini adalah sebagai foreign key, nanti dia akan mengacu ke sini, ke tabel buku. Kemudian di nomor pinjam ini dia juga akan mengacu kepada nomor pinjam yang ada di tabel pinjam. Jadi dia bisa kita tuliskan sebagai tabel detail pinjam. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat normalisasi sebuah relasi ya. Nah, kemudian kita coba lihat ini studi kasus normalisasi. Kita diberikan sebuah faktur pembelian barang. Ini faktur pembelian barang. PT Santapuri, Jalan Senopati, 11 Yogyakarta. Kemudian di sana nanti ada data-datanya, antara lain adalah ada kode supplier ya. Kemudian ada nama supplier, ada tanggal, ada nomor, ada jatuh tempo. Kemudian ada kode barangnya, nama barang, kuantiti, jumlahnya berapa, harga, total fakturnya berapa. Nah, ketika kita diberikan sebuah faktur pembelian barang, ini kita bisa jadikan sebagai sebuah relasi yang bentuknya adalah belum normal. Atau sebuah tabel yang belum normal, abnormal. Caranya bagaimana? Kita jadikan satu tabel saja semuanya, di mana nanti atribut-atributnya apa aja. Ini mulai dari kode supplier, nama, tanggal, nomor. Nomor ini adalah nomor faktur ya. Kemudian kode, nama barang, kuantiti, harga, jumlah, kemudian total faktur ya, totalannya, kemudian jatuh tempo. Jadi kita semua yang saya sebutkan tadi itu kita kenal sebagai atribut dari sebuah tabel. Kita tuliskan saja tabelnya dengan atribut seperti itu. Coba kita hitung atributnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini adalah bentuk yang normal, 11. Step pertama adalah bentuk yang tidak normal. Nanti ada 11 atribut yang akan kita tuliskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11. Di mana nanti kita isikan aja. Misalnya nomor fakturnya ada berapa. Kalau di sini, dia kasih berarti ada 2 nomor faktur.
779 dan 998. Kalau di kasusnya ini faktur yang 998 yang mana ya ini? Ya, ini adalah faktur dengan nomor faktur 998. Nah, ini tabelnya. Kita tuliskan. Biarkan kosong kalau misalnya bentuknya tidak normal ya. Kemudian kita cek masing-masing atribut ini. Apakah dia sudah tidak ada lagi atribut yang berulang. Artinya atribut yang berulang itu adalah fungsinya sama gitu. Kalau memang tidak ada lagi, maka kita isikan saja isian yang kosongnya. Ya, ini yang bentuk normal ke 1. Jadi yang kosong-kosongnya dia isikan. Nggak masalah untuk adanya perulangan-perulangan ya, karena nanti kita akan lakukan normalisasi. Nah, di step yang pertama ini, di 1NF ini, semua atributnya tidak ada yang berulang. Maka kita isikan. Kemudian kita lakukan 2NF dengan catatan adalah syaratnya sudah 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial. Jika masih ada ketergantungan parsial, kita lepaskan. Jadi, ketika kita lihat di tabel sini, ini kita tandain aja yang mana yang bisa dijadikan atribut kunci. Nomor faktur, kode supplier, kode barang ya. Nah, ada 3. Maka kita lihat yang bukan kunci bergantung terhadap yang mana. Bergantung terhadap yang mana. Nah, seperti nomor faktur ini, kode supplier dan kode barang, walaupun mereka adalah kunci, mereka tetap bergantung terhadap nomor faktur. Karena kalau tidak ada nomor faktur, kita kan nggak akan tahu nih nomor suppliernya siapa, nah kode supplier dan kode barangnya apa aja. Maka semuanya bergantung terhadap si nomor faktur. Nah, maka normalisasi yang kedua adalah kita tuliskan di sini. Ini kita ganti ya, jangan nomor nota, nomor faktur, supaya nanti konsisten dengan yang sebelumnya. Di tabel yang di atasnya kan tulisannya adalah nofak ya, nomor faktur. Nah ini, nomor faktur, tanggal tempo, kuantiti harga, total, kode supplier, dan kode barang. Ini semuanya bergantung terhadap nomor faktur. Kemudian nanti ada nama supplier bergantung terhadap kode supplier. Nama barang bergantung terhadap barang, maka nanti kita lepaskan ya. Nah, kita lihat di sini kode supplier di tabel. Kita bikin aja di ini ya. Tabel yang pertama ini adalah tabel supplier, kemudian di sini ada tabel barang, di sini kita tuliskan adalah tabel faktur gitu ya. Boleh. Kita saja. Nah, kode supplier di tabel faktur ini berelasi dengan kode supplier yang ada di tabel supplier. Kode barang di tabel faktur ini bergantung terhadap kode barang di tabel barang. Ini adalah bentuk yang 2NF. Kemudian kita lakukan pengecekan kembali apakah sudah kita bisa jadikan tabel tersebut normal. Kita lihat di tabel 2NF ini apakah ada atribut-atribut yang bukan kunci ini mereka saling bergantung. Misalnya di sini kita lihat sini ya, di nomor faktur, tanggal, tempo, kuantiti, harga, dan total, kemudian kode supplier dan kode barang, ternyata masih ada yang harus kita lepaskan karena di sana ada ketergantungan transitif. Yang mana? Kode barang menentukan kuantiti dan harga. Kode barang menentukan kuantiti dan harga. Artinya, di dalam nomor nota tersebut, apabila kode barangnya tidak ada, maka kita kan nggak akan tahu jumlah barangnya ada berapa dan harganya berapa. Maka kita keluarkan, maka kita jadikan sebagai ketergantungan transitif, kita lepaskan. Tapi jangan lupa si nomor faktur ini ganti ya, tetap harus kita masukkan ke dalam tabel transaksi barang. Karena nanti dia akan berelasi dengan atau terhubung dengan tabel nota yang nomor faktur yang ada di tabel nota ini. Jadi kita lepaskan. Nah, kalau supplier tetap terhubung dengan tabel supplier. Nah, kode barang ini kita keluarkan, jadi yang ada di sini, ya. Kode barang dengan kode nomor faktur ini, nih ya. Ini adalah atribut foreign key, kunci asing ya. Nanti yang satu berelasi dengan nomor nota yang ada di tabel nota, dan satu lagi berelasi dengan kode barang yang ada di tabel barang. Nah, seperti ini. Hasilnya nanti adalah bentuk yang tidak normal tadi, yang hanya satu tabel bisa menghasilkan 4 tabel ya. Tabel supplier, tabel nota, tabel barang, dan tabel transaksi barang. Kemudian kita
contohnya itu adalah contoh dari yang bentuk 3NF. Jadi kalau misalnya ketergantungan transitifnya sudah kita lepaskan atau kita hilangkan, maka nanti kita sudah menganggap bahwa tabel tersebut adalah sudah normal. Seperti ini, yang sudah normal ya. Nah, ini adalah contoh perancangan sistem informasi penjualan kue berbasis web pada toko anak Kek Cikarang. Nanti teman-teman bisa lihat jurnalnya ada di sini. Ini adalah bentuk tabel yang sudah dilakukan normalisasi terhadap data tersebut ya, atau terhadap relasi tersebut. Kemudian ini adalah aplikasi manajemen kontrol dokumen pada PT Siantar-Top. Ini juga bentuk-bentuk yang sudah dilakukan normalisasi. Nanti dia akan menghasilkan 5 tabel, Nah, ini kalau misalnya ini adalah contoh aplikasi pendaftaran pasien rawat jalan online pada klinik Mulia Medika menggunakan waterfall. Kalau mau melihat detail dari jurnalnya bisa lihat dari link yang sudah diberikan. Di sana ada bentuk hasil relasi dari studi kasus tersebut. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah bagaimana membuat normalisasi apabila kita menemukan sebuah kasus yang seperti ini, yaitu mengenai kartu pengobatan masyarakat, di mana nanti di sana ada nomor pasien, data-datanya adalah ada nomor pasien, kemudian ada nopen. Nopen ini kita bisa katakan sebagai KTP gitu ya. Nah ini, kalau nomor pasien ini kan bawaan dari klinik atau rumah sakitnya. Kemudian ini ada alamatnya, di mana alamat pasien tersebut, jalan apa, kecamatan, kode pos, kemudian tanggal pendaftarannya apa, tanggal nama pasiennya siapa, kelurahan, wilayah teleponnya apa. Kemudian di sini ada nomor RM. Nomor RM ini adalah nomor rekam medik. Satu pasien bisa lebih dari banyak nomor rekam medik. Artinya dia kan kalau datang misalnya keluhannya sakit gigi, maka dia nanti akan diberikan nomor rekam medik klinik gigi. Kalau misalnya dia datang ternyata dia adalah punya penyakit jantung, maka dia akan diberikan, setiap kali datang dia akan diberikan nomor rekam medik yang berbeda. Tetapi nomor pasiennya hanya satu, yaitu yang ini. Ini ya. Nah, di sini di dalam tabel ini ada nomor rekam medik, tanggal periksa, kode dokter, kode sakit, deskripsi sakit, kode obat, dan nama obat, serta dosisnya. Tugas kita adalah, tugas teman-teman adalah membuat, buatlah bentuk ini, data yang sedang diberikan ini ke dalam bentuk yang tidak normal, normal pertama, normal kedua, dan normal ketiga. Saya sudah kasih contoh sebelumnya bahwa ketika kita ingin membuat ke dalam bentuk yang tidak normal, ini dijadikan semua data. Ya, misalnya ini kita bikin nomor pasien 1, 2, alamat kita gabung jadi satu aja. 3, tanggal pendaftaran 4, nama pasien 5. Ini alamatnya kita gabung tadi ya. Sama nomor telepon boleh dipisah, teleponnya berapa, baru di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi nanti ada 15 atribut. Itu bentuk yang tidak normal. Gambarkan saja bentuknya 15 atribut seperti ini gambarnya. 15 atribut ya. Nih seperti ini. Cek masing-masing apakah atribut ada yang berulang. Artinya apakah atributnya ada nilainya fungsinya sama, berulang. Kalau tidak ada, dilengkapi saja isinya. Kemudian selanjutnya adalah membuat bentuk yang 1NF, 2NF, dan 3NF. Itu tugas untuk minggu ini. Dikerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan melalui email saja perwakilan ya. Jadi ini adalah tugas kelompok. Jadi nanti ketika sudah membuat bentuk yang tidak normal seperti ini, nah ini yang tidak normal, boleh dibuat seperti ini bentuk tidak normalnya. Kemudian bentuk 1NF-nya silahkan bikin seperti ini.
Nah, bentuk 2NF dan 3NF langsung aja kayak gini. Seperti contoh, bentuk 2NF dan bentuk yang 3NF seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya yang kayak gini penggambarannya seperti ini ya. Bentuk yang 3NF. Nah, sampai sini dulu untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Mudah-mudahan paham mengenai bagaimana cara step by step melakukan normalisasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.